Kini saatnya Anda ikuti obrolan komunitas. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Cirebon, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, biar hangat karena memang cuacanya juga dingin, sehabis diguyur hujan, biar hangat kita ngobrol-ngobrol ya. Dan ada obrolan seru di obrolan komunitas malam hari ini karena kita akan ngomongin sesuatu yang memang harusnya sih kita pikirkan, tapi mungkin jangan-jangan kita tidak terfikirkan begitu ya, dimana kita ini hidup di Cirebon, ternyata banyak hal yang perlu kita gali. Kalau misalnya dihubungkan mungkin dengan acara sebelumnya ya, ini hubungannya tentu dengan toleransi, perdamaian dan lain sebagainya. Dan sesuatu hal yang kita bisa bangga, Cirebon ini memiliki banyak sekali keberagaman. Begitu halnya juga dengan toleransi, kita memiliki toleransi yang sangat luar biasa. Nah, kabarnya juga kita memiliki banyak cerita rakyat yang tentu juga bisa memberikan sesuatu hal yang positif. Salah satunya adalah terkait dengan toleransi. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber malam hari ini. Seru banget, ini akademisi, tapi akademisi pendongeng juga ya. Atau mungkin seniman. Kita kenalin dulu, tapi kayaknya sudah nggak asing sih. Ada Kak Hana. Assalamualaikum. Halo, Kak Hana. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat sekali, alhamdulillah. Aduh, kalau dengar suara Kak Hana nih inget-inget zaman kecil kan? Yang mana tralala tadi? Atau yang mana nih? Karena apa ya? Berasa didongengin begitu ya. Tapi tolong malam ini jangan tidur dulu ya. Kita Enggak. harus siaran dulu ya. Tapi kan udah ngantuk nih. Waduh. Udah mulai ngantuk kayaknya bakal diceritain. Tapi ini ngomong-ngomong soal dongeng ya. Ngomong-ngomong soal dongeng nih kayaknya jadi media kan, bisa Betul. untuk menjadi media menyampaikan beragam pesan kepada anak-anak. Tapi ternyata dongeng bukan hanya untuk anak-anak kan? Bukan dong. Salah Untuk kakak juga bisa. iya sih, buat yang dewasa, yang yang umurnya sudah atas gitu. Yang atas itu gen apa ya? yang pernah muda gitu kan. itu lebih nyaman sih untuk didengar ya. Oke. Tapi di Cirebon juga memang ternyata memang banyak cerita-cerita rakyat yang hubungannya juga toleransi gitu ya Kak ya. Gimana Kak, mungkin bisa diceritain mungkin kita jadi orang Cirebon tuh harus bangga, apalagi terkait dengan keberagaman. Betul sekali. Kita mau mulai dulu nih Kak, tapi mau tanya-tanya dulu deh. Ke Kano, Jadi kebalik yang siaran siapa sebenarnya? mau tanya dulu beneran deh. Oh iya. Coba ya, kita cek pengetahuan sosial dulu ya. Coba Kak, kalau kita itu kan hidup di Indonesia, ya kan? Indonesia itu negara multikulturalisme. Betul. Sangat beragam dari segi keberagaman, budaya, betul, agama, tepat, kemudian kebudayaan, betul nggak? Bahasa. Tradisi termasuk budaya. Betul dong. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa sih Kak agama yang Kak Nono ketahui ada di Indonesia? 5 yang diakui ya. 5 ya? Ternyata 6 Kak. Iya? 6. Oh gitu. Itu yang diakui secara undang-undang ya. Ini Kak Hana mau bacakan datanya dulu. Boleh. Ada nggak dapat hadiah gue. Tenang, nanti ada pertanyaan lagi. Kita coba lagi. Ada 6 nih Kak. Ada agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan jumlah penganutnya itu sekira 87,2%. Lalu selanjutnya ada agama Kristen yang pengikutnya sekitar 6,9%. Oke. Nah, yang ketiga nih, yang tadi barusan siaran ya. Iya. Ada Katolik Kak, agama Katolik 2,9%. Oke. Terus ada Hindu 1,7%. Dan ada juga Buddha yang persentasenya itu 0,7%. Terakhir ada Konghucu. Oke. 0,05%. Oke, Konghucunya tadi nggak ke bawah berarti aku. Iya, tidak apa-apa. Dan ternyata ada juga penghayat ya Kak. Penghayat. Iya, ada juga nih kalau ada teman kita di KTP seorang penghayat itu juga bisa ya diakui gitu. Boleh dicatatkan maksudnya gitu, boleh dicatatkan. Oh, sekarang udah boleh dicatatkan ya? Boleh. Nah, ternyata dari keberagaman itu
Terbawalah, alhamdulillah nih, puji syukur kita juga bisa hidup berdampingan, Kak. Bayangkan tidak semua negara bisa menerima keberagaman seperti itu. Iya. Ya kan? Tadi aja kita udah nyebutkan 6+1 ya tadi, Betul, 7. betul. Tapi ternyata spesialnya Indonesia, kita bisa hidup berdampingan. Bahkan misal saudara kita yang agamanya lain tetap bisa mendengarkan azan. Dan kita juga, kalau di Harjamukti, Kak, ada kan yang berdekatan ya rumah ibadahnya. Iya. Dan aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Cirebon ternyata salah satu kota ya atau daerah yang memberikan ruang untuk keberagaman itu. Oke. Kok saya jadi ingat obrolan komunitas yang lalu-lalu ya, Apa tuh? bahwa Cirebon itu memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi begitu dibandingkan bahkan mungkin ini bicara Indonesia, Cirebon ini cukup bagus begitu toleransinya. Bisa jadi miniatur ya? Iya, miniatur ya. Betul. Itu bahasanya miniatur, katanya seperti itu. Miniatur. Kalau Kak Hana bisa melihatnya dari mana sih sebetulnya kalau kita ini sebagai miniatur? Nah, karena Kak Hana ini kebidangannya adalah seorang praktisi di dunia dongeng, cerita rakyat, kita mulai paham bahwa ternyata kita disediakan cerita-cerita dari zaman nenek moyang yang tidak terasa mengajarkan tentang indahnya keberagaman, saling menghargai. Bahkan ada salah satu cerita, tahu kan kelenteng Jamblang yang populer itu? Oke. Nah, ternyata kelenteng Jamblang itu dalam proses pembangunannya ada suatu pemberian dari Sunan Gunung Jati. Itu berupa pasak ya, tiang gitu untuk membangun kelenteng tersebut. Yang ternyata itu juga sama-sama dari proses pembangunannya Sang Cipta Rasa, Kak. Jadi suatu hari ingin membangun Sang Cipta Rasa, dan tapi saudara kita yang agamanya berbeda itu membutuhkan juga, akhirnya dihibahkan ya bahasa kita itu dihibahkan, disedekahkan, dibantulah saudara kita untuk membangun kelenteng Jamblang tersebut. Itu salah satu wujud yang luar biasa ya, dan relate untuk sampai hari ini. Itu Kak. Itu baru satu contoh kan? Baru satu contoh bahwa dari zaman dulu aja toleransi itu sudah sangat diajarkan oleh Sunan Gunung Jati, di mana tempat ibadah non Muslim itu juga ternyata dibantu begitu oleh umat Muslim kan, berarti seperti itu. Iya, dan yang sekarang nih Kak, yang mungkin masih bisa kita lihat lagi adalah aktivitas berziarah yang ada di makam Sunan Gunung Jati. Ternyata saya lihat sendiri Kak, bahwa yang berziarah itu tidak hanya umat Muslim, tapi ya teman-teman kita yang saudara-saudara kita dari agama lain, salah satunya Konghucu dan lain sebagainya, bisa juga beribadah di sana, bersilaturahmi juga nantinya kita di sana, dan tetap terjaga sampai hari ini. Iya, aku sempat kaget juga begitu, ada bukan kerabat sih ya, apa ya namanya ya? Ya ada tamu lah gitu ya. Ada tamu datang. Saya tahu ini non Muslim sebetulnya begitu. Tapi kok ketika datang ke Cirebon ternyata dia yang pertama itu pengen didatengin adalah Gunung Jati. Awal-awal mungkin sebelum saya tahu ini kok bisa seperti ini, ada apa? Nah, mungkin bisa diceritain Kak Hana. Iya, jadi ada salah satu istri Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin. Iya, Putri Ongtin kan berasal dari Tiongkok ya Kak. Menikah, kemudian kita juga bisa lihat ornamen-ornamen yang menghiasi makam-makam, daerah makam-makam situ ya. Terus juga kalau kita lihat silaturahmi nih ke keraton-keraton gitu yang ada di Cirebon, ada juga kan Kak. Pisin ya kalau namanya ya kan, ornamen Chinese seperti itu. Kayak ini bahkan di masjid apa ya, Dogju Meneng kalau nggak salah di sana tuh ada apa sih namanya, kayak bukan ukiran ya, keramik yang dipasang di tembok itu kan apa ya, Chinese itu udah salah satu wujud kebudayaan, alkulturasi. Berarti kita paham bahwa masyarakat Cirebon ternyata menerima kebudayaan orang lain untuk diadopsi. Jadi kita bisa jalan beriringan juga. Yang tidak fanatik gitu ya, kayak tidak fanatik, jangan, tidak boleh, kan tidak dicontohkan dari para pendahulu
Dan itu sampai sekarang tetap bertahan kan? Sampai sekarang itu tanpa terasa ya, kok bisa sih misalnya Kanono atau saya gitu ya, kok bisa sih kita toleran ya, kok bisa ya kita juga menerima teman kita misalnya yang dulu pernah sekelas tapi cara doa kita berbeda, kok kita tetap bisa ngobrol ya, makan bersama ya dan lain sebagainya gitu. Dan ini harus dirawat sih. Harusnya dirawat ya. Kalau tidak dirawat, ya bukan Indonesia lagi ya Iya nantinya. sih. Kan Indonesia terkenal di dunia salah satunya dengan sikap ramah kita, toleransi kita, dan beruntungnya sih ada Bhinneka Tunggal Ika itu loh Kak. Iya. Berbeda-beda tetap satu juga gitu ya. Iya betul. Oke, karena kita ngomongin cerita rakyat, ada cerita rakyat apa lagi Kak Hana? Selain itu. Cerita rakyatnya apa lagi ya? Ini nih. Jadi karena sebelum cerita nih Kak, mau bahas dulu tentang adanya moderasi beragama dulu ya. Bahwa keberagaman itu juga bisa dijaga oleh sikap moderasi beragama kita. Nah, moderasi beragama ini adalah sikap kita menghargai, tadi kalau Kak Nono bilang nilainya toleransi. Oke. Ternyata tidak hanya itu Kak. Sesuatu yang luar biasa itu terjaga tidak hanya karena toleransinya. Tapi juga kita ternyata orang-orang yang anti kekerasan. Tapi kalau koruptor boleh nggak sih kita? Jadi curhat ya. Jadi curhat sih. Habis nonton berita apa nih? Iya, tadi sore sih tepatnya. Lanjut Kak. Iya, oke. Ada anti kekerasan, terus akomodatif terhadap budaya. Tadi kita udah bahas ya Kak. Misal kita memang ada di Cirebon, tapi kita menerima budaya lain. Salah satunya ada ornamen-ornamen tuh yang menempel hingga saat ini. Kalau ada acara barongsai gitu ya Kak, kita seneng dong lihat juga barongsainya. Kita juga boleh dong datang ke kelenteng juga terbuka untuk kita gitu. Dan ada juga yang namanya komitmen kebangsaan Kak. Komitmen kebangsaan ini sih yang harus dijaga, dan komitmen kebangsaan itu dicontohkan sekali menurut Kak Hana ya oleh Ki Bagus Rangin. Oke, yang terkenal itu ya di Cirebon ya. Iya. Perang apa namanya? Aduh, jadi lupa ya. Itu pertanyaan kedua, ayo. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya harus berpikir begitu ya. Saya tanya dulu sama budayawan Cirebon kayaknya. Ada telepon nggak sih Kak? Ayo kita ngobrol lewat telepon. Oke, kemudian apa lagi Kak? Lanjut ya. Jadi 4 pondasi nilai tersebut Kak ya adalah tiang-tiang yang membuat kita ya generasi, kalau saya generasi 92 kan Kak. Oke, jangan tanya saya ya. Iya, tidak. Yang membuat kita, generasi kita, bahkan di generasi nanti nih ya, generasi nanti nih yang mungkin anak-anak kita itu usianya masih 4 tahun dan lain sebagainya, tetap terjaga tuh Kak. Kebudayaan multikulturalisme ini dalam kedamaian. Oke. Ya karena 4 nilai itu sih. Oke. Saya sebetulnya ada pertanyaan begitu terkait itu, tapi kayaknya mungkin di niche ya itu ya, kalau soal itu ya. Tapi ada yang menarik sebetulnya Kak, kalau Kak Hana bilang ini sebetulnya tetap terjaga sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini terjaga. Tapi kadang-kadang kita juga sempet di kita tuh kadang-kadang sempet mendengar. Iya. Khususnya anak-anak kecil sih. Oh, kamu agamanya ini. Oh iya. Ya kan, itu masih kita dengar loh. Masih, betul. Ya nggak sih Kak? Masih kita dengar. Kamu agamanya, termasuk ibu-ibunya misalnya gitu, orang tuanya. Kamu jangan deket-deket sama itu agamanya begini. Padahal di Cirebon itu seperti yang Kak Hana sampaikan, Sunan Gunung Jati aja tidak mengajarkan seperti itu. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak mengajarkan seperti itu kan. Iya, tepat sekali. Ini kenapa Kak Hana? Oke, ada lagi ya Kak. Mengapa kita masih mendengar adanya seperti diskriminasi ya? Ya, diskriminasi. Itu baru sekadar ujaran. Ada juga yang mungkin diskriminasinya berupa apa ya? Seperti menjauhkan diri dari orang tersebut Kak. Contoh nih, matanya sipit. Oke. Iya kan? Matanya sipit. Bisa diskriminasinya, ih kamu sipit. Iya. Gitu. Jadi bahan candaan, padahal itu bukan bahan candaan. Bahan candaan. Terus diganti-ganti namanya kayak gitu kan. Sebaliknya kalau kita punya agama yang berbeda, ada juga tuh, ya udah jangan ditemenin. Itu kan nggak cuman verbal ya Kak. Lebih dari itu, kita udah
mau memisahkan diri dari lingkungan yang berbeda dari kita. Edukasi sih Kak. Berarti masalahnya di edukasi ya? Edukasi, dan kalau memang dia adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang agamanya masing-masing, saya pikir semua agama tidak akan mengajarkan untuk memisahkan diri dari agama lainnya. Karena setiap agama menurut saya juga mengajarkan tentang kedamaian, menghargai sesama. Pokoknya kebajikan-kebajikan gitu kan Kak. Nah itu sih. Oke. Dan itu memang ini baru-baru 2 atau 3 kan contoh dari cerita rakyat itu yang baru disampaikan. Tapi sejauh mana cerita-cerita rakyat yang kita miliki, masyarakat Cirebon miliki, itu memiliki peran terhadap moderasi beragama, toleransi dan lain sebagainya. Oke, jadi yang namanya cerita rakyat itu kan hidup sudah puluhan dekade ya Kak. Dan itu munculnya dari kelisanan. Mulut ke mulut. Iya, dari satu orang ke orang lainnya. Variasinya bisa aja berbeda-beda, tapi kan intinya tetap sama. Nah, dari kebiasaan yang dilakukan para orang tua sih Kak, waktu dulu tuh. Sebagai sosok yang melestarikannya itu adalah orang tua. Orang tua itu menceritakan lewat, kalau di Cirebon tuh pernah dengar nggak sih Kak istilah dokmong? Dodok bari ngomong. Iya, dodok bari ngomong. Kalau sekarang dokmongnya udah beda ya? Apa tuh? Itu main. Tanpa ngomong ya itu. Oh beda. Nah ada dokmong. Jadi dulu pernah banget Kak Hana inget di langgar musola itu loh Kak, di langgar ya, musola di teras musola itu ada guru mengaji, tapi juga ternyata suka tentang cerita-cerita rakyat. Jadi tokoh-tokohnya misalnya Pangeran Walangsungsang gitu ya, dan lain sebagainya dijadikan contoh, terus disisip-sisipkan mungkin ayat-ayat yang relevan dan lain sebagainya. Ternyata zaman dulu juga kuat dari segi keluarganya Kak. Dulu pernah gak sih Kak dengar maestro besar Abdul Ajid? Itu juga kan ada sandiwara dan lain sebagainya, ya drama kan? Tarling ya. Di situ juga disisip-sisipin nilai-nilai seperti itu. Ya, ini Kak Hana balik lagi. Salah satu yang bisa menguatkan unsur keluarga nih Kak. Sebelum tidur, didongengi dan lain sebagainya. Di masyarakat kita masih lihat tadi komunitas yang menghidupkannya. Misalnya tadi ya ada yang implementasinya sandiwara, atau kita juga masih banyak pendongeng-pendongeng yang based on ceritanya itu cerita-cerita rakyat khas Cirebon kayak gitu sih Kak. Oke, berarti tadi nyambung ya dengan edukasi tadi kepada anak-anak supaya mereka itu bisa toleransi. Salah satunya adalah edukasinya mungkin dari berbagai media, salah satunya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita masih menyampaikan itu kepada anak-anak kita? Itu dia PR-nya. Oke. Sepertinya itu yang jadi PR kita bersama. Apakah kita masih menganggap cerita rakyat itu adalah sesuatu hal yang besar dan bisa memengaruhi anak-anak kita, generasi-generasi Cirebon, gitu. Ya, tadi karena bilang sih itu adalah salah satu medium yang bisa membantu kita terus melestarikannya lewat terus menggaungkan cerita rakyat tersebut. Kalau banyak orang yang mulai tidak menganggap cerita rakyat itu tidak penting, yang bermuatan moderasi apalagi gitu ya, moderasi beragama, ya tidak apa ya, tidak aneh jika toleransi kita pada akhirnya meredup. Bahkan nanti jangan-jangan Kanono lebih sering lagi nih mendengar istilah-istilah yang tadi diskriminatif. Iya, karena kesadaran kita, awareness kitanya tidak dibangun terus. Ya tadi regenerasi dari generasi satu ke generasi lainnya ada yang seolah-olah terputus gitu loh Kak. Dan inilah semangat kita bersama, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya apakah di zaman sekarang masih ada gitu. Kalau saya enggak sih Kak, jujur Kak. Gimana tuh? Maksudnya lebih ke saya menyampaikan cerita-cerita rakyat Cirebon kepada anak saya. Itu jujur enggak sih? Belum ya mungkin ya. Ya itu karena mungkin ada perspektif ya tidak merasa itu sebagai unsur yang pilihan ya, unsur atau pilihan yang saya akan berikan kepada anak saya. Mungkin ada unsur yang lain nih, cara menanamkan
nilainya Iya. gitu. Padahal kalau menggunakan metode penyampaian cerita rakyat itu akan mudah begitu. Iya. Coba aja Kak, misal nih ya, Adek pernah kan diajak jalan-jalan ke suatu tempat. Anggaplah misalnya anak Kak Nono ini laki-laki. Emang iya sih laki-laki semua. Iya betul. Kak Nono ajak anaknya itu untuk sholat misalnya. Sholat di Masjid Sang Cipta Rasa. Oke. Yang ada azan pitunya Kak. Itu cuman di Jawa Barat, coba deh dicari lagi deh. Kita skup Jawa Barat aja deh Kak. Boleh. Mana sih masjid yang setiap hari Jumatnya dikumandangkan azannya itu oleh 7 orang muazin? Azan pitu. Nah, berseragamnya kompak sama misalnya hijau-hijau gitu ya kayak. Cari pengalaman dulu nih Kak. Ajak anak itu untuk punya pengalaman. Nah, lihat nih azannya tuh Dek, ada 7 gitu ya. Nah, nanti malam ya Kak Nono bercerita, tahu nggak sih Dek yang tadi kita datangi gitu. Oke. Masjid itu tuh ada sejarahnya dan kenapa coba itu bisa 7 orang. Nah, itu Kak masuk Kak. Di situ ceritakan. Kenapa sih asal mulanya ada azan seperti itu? Dan ini ternyata adalah contoh akomodatif terhadap budaya Kak. Akomodatif, tidak dianggap sebagai bid'ah kan? Iya. Ya kan? Tanda kutip bid'ah ya. Panjang nanti kalau. Iya, aduh, maksudnya tuh tidak dianggap suatu pelanggaran dalam beragama kan? Tidak. Masyarakat Cirebon malah mensyukurnya sebagai kekayaan kan, keunikan dari daerahnya. Iya kan? Nah, dari situ Kakak coba masuk cerita rakyatnya seperti apa, sisipkan. Ternyata waktu dulu itu ada yang namanya seseorang pemuda lah anggapnya ya, sosok yang tidak suka terhadap orang-orang yang beribadah, menjalankan sholat, mengaji di situ. Namanya adalah Menjangan Wulung gitu. Menjangan Wulung karena saking tidak sukanya akhirnya berpikir, punya idenya adalah mengoleskan apa ya itu namanya, racun. Ya, wabah ya. Wabah, ya mungkin seperti corona ya kalau di dunia yang konon katanya seperti itu. Iya, mirip-mirip gitu kan. Nah, diolesi. Ada juga Kak ternyata, tapi bisa jadi ini ceritanya versinya beda-beda, sesuatu yang wajar karena tadi based on cerita rakyat adalah dari suatu kelisanan dan bisa saja memungkinkan munculnya perbedaan variasi. Betul. Nah, kalau yang Kak Hana cerita dari zaman dulu ayah saya mendongengi saya nih Kak, ada namanya racun yang namanya itu beruang mandi. Jadi diolesi tuh Kak di kubahnya, olesi Menjangan Wulung. Akhirnya saat itu pimpinan saat itu berdoa meminta tolong kepada Allah, meminta petunjuk. Akhirnya di mimpinya itu diberitahulah bahwa coba adakan azan pitu untuk mengusir wabah tersebut. Diadakanlah dan akhirnya Menjangan Wulung itu terkalahkan gitu ya, bahasanya terkalahkan, dan konon kubahnya itu hingga ke Banten. Walau-walau ya kayak, tapi itu adalah cerita yang selama ini dipercaya, diyakini oleh masyarakat Cirebon, dan ternyata di situ juga kita bisa belajar bahwa idealnya kita itu bisa menghargai pilihan agama orang lain, apalagi sekarang kita hidup di negara berdaulat ya Kak, sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih agama yang dipercayainya gitu sih Kak. Oke, itu salah satunya, satu contohnya begitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal cerita rakyat, balik lagi karena kita ngomongin cerita rakyat. Tadi kalau saya jujur begitu, saya belum nih gitu kan. Kalau Kak Hana melihat, kalau Kak Hana melihat sendiri masyarakat Cirebon saat ini, bagaimana ketertarikan atau bahkan mungkin penggunaan cerita rakyat ini sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermanfaat itu? Iya, belum efektif sih Kak. Bahwa cerita rakyat itu dianggap sesuatu yang seksis ya dan strategis untuk memberikan penanaman nilai-nilai yang baik untuk anak-anak. Ya kan? Contohnya kenapa kok Kak Hana bisa bilang kayak gitu? Sekarang karena udah melakukan penelitian. Tapi iya juga loh. Iya Kak, misal kita dari unsur keluarga ya.
misal ada sampel nih Kak, keluarga kita punya 5 kecamatan ya Kak. Kita ambillah sampel-sampelnya dari daerah tersebut. Ada tidak yang memilih cerita rakyat untuk diceritakan secara kontinu? Ternyata jarang Kak. Bukan jarang lagi Kak, sangat jarang. Sangat jarang. Itu Sangat hasil jarang. hasil pantauan. Oh, Iya, hasil kayak reporter ya. pantauan. Kayak lihat hilal Kak, pantauan. Iya, jadi ternyata itu tidak dilakukan oleh keluarga, orang tua. Bahkan jangan-jangan orang tua zaman sekarang sudah mulai abai, sibuk. Kayak sibuknya itu ya kita tidak tahu, mungkin setiap keluarga beda-beda. Sibuknya mungkin karena ada aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya, atau memang kita ada pergeseran zaman ya Kak, lebih memilih memberikan hiburan berupa yang basis-basis teknologi gitu. Oke. Jadi masih dinilai sangat kurang. Sangat kurang. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, artinya ada kemunduran tidak? Iya dong. Iya Kak, dan itu tidak hanya di Cirebon kok. Riset-riset yang lain menunjukkan bahwa adanya kemunduran dalam memajukan ya tadi kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaannya itu ya ada cerita rakyat itu sendiri. Makanya ada istilah perlunya melakukan revitalisasi sastra. Akhirnya ada yang berupa buku misalnya Kak. Ini Kak Hana buat. Apa, Ini tentang legenda Azan Pitu yang Kak Hana tadi ceritakan. Oke. Supaya ceritanya tidak hilang dari peradaban. Boleh. Boleh ya. Susah banget. Oke, legenda Azan Pitu Masjid Sang Cipta Rasa. Ini mah Kak Hana yang ini ya? Iya, Kak Hana yang menulis. Oke, memang ini caranya harus seperti ini sih ya? Iya, karena dikhawatirkan gini Kak, kalau penuturnya semakin berkurang, ya kan, bisa jadi cerita itu tuh hilang, tidak kita dengar lagi, hanya sebagai prasasti akhirnya. Sedih kan? Iya, jadi akhirnya salah satu bentuknya kita amankan gitu bahasanya. Kita alih wahanakan ke dalam bentuk buku bergambar. Dengan harapan tetap bisa dinikmati oleh dari generasi satu ke generasi lainnya, tidak terputus gitu. Sebetulnya saya sempat melihat begitu. Cuman kebanyakan tidak bergambar. Iya ya Kak. Dan itu hanya narasi, hanya penjelasan. Kemudian betul. Ketika jangankan anak-anak ya mungkin kita akan kabur gitu ya maksudnya ya. Baru lihat aja udah tebel banget ya gitu. Kebanyakan seperti itu Kak. Iya betul. Berarti ya memang ini yang harus jadi perhatian semua orang ya, bahwa sejak dini bagaimana cara mengenalkan kepada anak-anak cerita rakyat. Atau ingin menyampaikan sesuatu ya dengan cara-cara anak-anak juga. Salah satunya adalah cerita bergambar. Betul, karena dengan cerita bergambar kan kita bisa bantu anak-anak untuk visualnya ya, kayak membantu imajinasinya ya. Dia punya gambaran, oh ternyata kalau Gunung Jati itu pemakamannya atau tempat ziarahnya seperti ini ya bentukannya gitu, kan dibantu visualisasi. Ada juga sih Kak alternatif lainnya, misalnya selain sekarang, buku bergambar maksudnya? Iya, ada animasi kan Kak? Iya. Animasi bisa. Udah ada belum ya di YouTube itu? Sejauh ini sih. Ya mungkin kalau kita cari di daerah-daerah lain ada ya. Nah mungkin ketika momennya pas, Cirebon juga bisa ikut bergerak. Bisa juga kita bahas lewat podcast ya kan Kak. Terus jangan-jangan RRI bisa juga ikut jadi media yang terus mengeksiskan cerita-cerita rakyat kita. Loh kenapa tidak? Dulu ada sih RRI bener serius. Iya ya. Ada cerita dongeng dulu, namanya apa ya? Radio kecil dulu namanya. Tapi memang nggak mudah sih Kak. Yang bawa ini juga nggak semua orang bisa membawakan itu. Ih kok tiba-tiba jadi ngide ya Kak malam ini? Kayaknya lucu ya Kayaknya Kak. saya harus telepon buat. Oh iya aduh. No. Jadi ada dulu memang seperti itu, tapi memang nggak mudah Kak, karena memang radio itu kan menggunakan audio saja ya. Cara menggambarkannya gimana ketika cerita-cerita itu disampaikan bisa dirasakan oleh pendengarnya kan. Jadi nggak semua penyiar sih Kak yang bisa membawakan itu, khusus waktu itu. Iya ya. Tapi kalau Kak Hana tuh malam ini kebayangnya kalau talentnya itu anak-anak SD yang lucu-lucu sebagai generasi penerus, terus membacakan buku bergambar yang ada cerita-cerita yang tadi ya yang kita sebutkan tadi, kayaknya seru banget ya. Dan itu tuh jadi sampel yang baik untuk siswa-siswa lainnya. Dan tahu nggak sih Kak, ternyata
kita tuh mulai sebenarnya Cirebon ini mulai mengalami kesadaran tentang pentingnya menjaga itu. Salah satu aspeknya apa sih tanda kesadaran itu? Ada Kak lomba-lomba festival tunas bahasa ibu yang menggunakan bahasa Daerah. Jawa dialek Cirebon. Oh, di kita ada ya? Ada, setiap tahun tuh ada. Dan ceritanya itu ya tentang hal-hal yang ada di Cirebon gitu. Kalau RRI baru cerita lebih ke pahlawan sih ya. Pahlawan ya, iya. Kapan mau ada lagi? Undang yuk. Nanti saya kenalin nama jurinya deh. Aduh, beda topik. Wah, tapi ini jadi gambaran juga sih Pak, Kak. Ya media ya. Peran media juga ternyata. Peran. Media punya peran yang harusnya punya tanggung jawab juga untuk bagaimana cerita-cerita rakyat ini bisa tersampaikan ke generasi-generasi berikutnya. Iya, dan tadi tanggung jawabnya tidak hanya di keluarga ya Kak, ada juga tanggung jawab pihak lembaga pendidikan dalam konteks ini. Coba deh, ada yang telepon nggak sih ini? Coba ditanya gitu gurunya. Pak, kalau mengajarkan tentang cerita rakyat, yang diajarkannya cerita apa? Oh, si Tuba Gendit. Ya kan? Iya. Aku juga ngalamin sih Kak. Wah, yang diajarkan tuh Maling Kundang. Lebih ke situ. Saya padahal belum pernah ya lihat patungnya gimana gitu. Ya kan, patung Maling Kundang ketika dikutuk itu. Nah, kalau dengan kurikulum Merdeka yang sekarang masih ada, ya terus kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang bisa dilihat oleh anak-anak, kayaknya itu juga bisa menumbuhkan rasa cinta anak-anak ya. Literasi budayanya bisa semakin kuat loh tentang Cirebon Kak. Oh, ternyata di tempat-tempat ini dulunya pernah ada peristiwa ini ya. Oh, dulunya ada sosok ini ya, itu ya. Gitu loh Kak. Aku mau komentar sih. Apa tuh? Ya berarti kan lembaga pendidikan ya, yang paling bawah gitu seperti TK, SD ini juga harusnya guru-gurunya juga harus paham betul dong kalau begitu. Betul, karena kita hari ini Kak dengan Kanono bisa ngobrol, tadi juga dengan kru yang teman-teman lain bisa say hey. Kita merdeka tuh bukan atas pemberian ya. Bukan pemberian yang cuma-cuma, kita tapi perjuangan. Betul, ada perjuangan para leluhur kita. Dan cara menghargai para leluhur kita gimana caranya? Yaitu mengetahui tentang unggah-ungguh yang mereka ajarkan, nilai-nilai filosofis yang mereka ajarkan juga gitu. Gini Kak, maksud saya gini, berarti harusnya memang dimasifkan. Kalau memang semua sadar bahwa cerita rakyat ini menyimpan manfaat yang cukup besar begitu untuk anak-anak, untuk mengajarkan toleransi, moderasi dan lain sebagainya. Betul. Ya berarti harus dimasifkan. Kalau udah bilang dimasifkan berarti harus ada aturan kan? Iya. Dan tahu nggak? Kejauhan nggak pertanyaan saya enggak ya? Enggak. Oke, maaf. Maaf. Lanjut. Jadi banyak banget ilhamnya deh ya ngobrol di ruangan ini. Jadi pintar banget deh Kak Hana. Makasih loh. Kak, ternyata Kak, tahu tentang berita-berita akhir ini yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat yang menyatakan Cirebon itu bisa menjadi kembarannya Jogja. Loh kenapa tidak kalau Kak Hana bilang? Bisa loh, kita hidup, kita tetap dikenal. Maksudnya dalam konteks ini kita itu cerita rakyat kita ya Kak. Cerita rakyat kita itu bisa memberikan peluang dalam berbagai aspek. Tidak hanya tadi di dunia pendidikan untuk edukasi anak-anak, tapi juga bisa memberikan kehidupan di sektor lainnya. Apa coba Kak salah satunya? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Iya kan. Ekonomi kreatifnya apa? Misal kita buat nih Masjid Sang Cipta Rasa ya Kak. Ada baju gitu ya, t-shirt atau apa yang gambarnya itu apa ya masjidnya gitu ya. Ada icon-icon tertentunya atau Paksi Naga Limannya, cerita Paksi Naga Limannya. Yang terdiri dari beberapa makhluk mitologinya gitu kan Kak. Bisa hidup kan dari situ. Bawa tuh oleh-oleh dari Cirebon, tidak hanya diingat empal gentongnya ya atau lengkonya. Oh ternyata juga bisa dari aspek tersebutnya ditambahkan dengan cerita-cerita gitu ya. Kedua Kak, kepikiran Kak, kita belum pernah punya batik yang berbasis cerita rakyat. Di daerah ada? Di daerah lain? Daerah lain ada, misalnya di Jawa Tengah itu udah ada Kak. Udah ada, jadi tuh keren ya Kak. Misalnya
Tolong dijelasin, aku belum paham. Gini. Jadi Aku belum paham nih. cerita Serius. rakyat itu pada proses kreatifnya tidak hanya dikonsumsi oleh seseorang dalam bentuk tuturan aja, Kak. Tadi kan alih wahananya bentuknya banyak nih, Kak. Betul, kayak buku udah Iya, gitu buku kan. udah, animasi bisa, ya kan. Tadi buat kaos-kaos yang ada ornamen-ornamen dari cerita-cerita itu juga bisa. Dan kita kan sebenarnya mirip-mirip Pekalongan ya, Kak. Kota batik. Ada Trusmi yang sangat luar biasa dengan para pengrajinnya yang hebat-hebat gitu ya. Tapi belum punya nih kita tuh yang motif-motifnya itu berbasis dari Cerita cerita rakyat. rakyat. Yang udah punya tuh mana, Jogja? Solo atau mana? Terakhir Kak Hana tahu itu ada di Jawa Tengah, Kak. Berarti Pekalongan termasuk. Kita harus riset lagi sih. ini bahaya, ini ilmu soalnya kalau Hana bilang Iya gitu. sih. Tapi intinya ada begitu ya. Ada Kak, ada yang Cirebon sudah- itu belum ada. Belum ada, Kak. Kalau Cirebon kan masih Megamendung begitu ya. Terus apa tuh yang yang menggambarkan Keraton-keratonan ya, misalnya ya. menggambarkan apa namanya, termasuk mungkin di drama nelayan dan lain sebagainya kan. Iya. Oke. Yang ceritanya tentang kearifan Sunan Gunung Jati yang merangkul berbagai agama, terbuka terhadap keberagaman. Siapa tahu bisa diangkat jadi batik yang ikonik, dan itu juga jadi salah satu ikon yang baru lagi di Cirebon kan. Iya, kenapa Keren. tidak begitu ya? Iya, betul. Wah, keren banget. Tapi ini Kak Hana nyambungin ke Pak Gubernur nih memang pas sih. Tadi soalnya kakak pancing-pancing, jadi kepikiran. Saya sempet kaget gitu loh, maksudnya oke, jadi kemana-mana kan. Jadinya ngebahas apa namanya, Pak Gubernur begitu sadarnya, justru malah Pak Gubernur begitu sadarnya tentang potensi Cirebon. Dan jadi pertanyaan saya itu adalah, apakah kita orang Cirebonnya sendiri bisa untuk mewujudkan keinginan Pak Gubernur? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa, karena orang lain itu ketika melihat Cirebon adalah sesuatu kota yang lengkap. Kita hanya 5 kecamatan ya. Kalau ada kabupaten berarti sangat lebih lengkap lagi ya, Iya, Kak ya. 45 berarti betul. Iya kan? Dengan posisi strategis tengah-tengah. Kalau kakak cari kuliner, ada nggak, Kak? Iya. Khas Cirebon. Iya pasti. Jamblang punya filosofi. Hidup dengan ceritanya gitu loh, Kak. Iya. Jamblang aja ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi suatu makanan itu tidak tiba-tiba dinikmati oleh kita. Ternyata itu ada rangkaian ceritanya. Ada docang loh, Kak. Docang itu niatnya kan untuk meracuni ya. Meracuni raja. Campurlah bahan-bahan yang sudah basi. Dicampur-campur, malah rajanya suka dong. Terus kita makan sampai hari ini, alhamdulillah enak gitu ya. Ya adalah, Kak, jadi cerita-ceritanya di situ. Oh, keingetan, ternyata ada nih, Kak. Tadi ya, jadi saya otaknya sambil mikir juga sih, Kak. Oke. Ada Muria Kudus, Kak, daerah Jawa Tengah sana yang sudah mengimplementasikan cerita folklore-folklornya. Oke. Folklore Muria itu jadi kain yang berharga. Oke. Di Muria Kudus berarti itu. Iya, Kudus, Jateng. Wah, kalau Cirebon bisa keren ya. Iya, ada Pak KDM mau diundang di sini juga? Nggak, bahas yuk. Udah pulang Pak KDM-nya. Iya, ya. Harus bikin YouTube dulu kita biar Aduh. di tag ya. Ini tapi di YouTube ya, Bapak. Punten, Pak. Cirebon bermuatan moderasi adalah aspek yang penting untuk terus dihidupkan untuk diri kita sendiri, generasi kita, dan generasi seterusnya. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Karena jangan terlalu percaya diri, sesuatu yang dari turun-temurun ini tetap eksis. Kalau tidak kita jaga, kita rawat, dan kita hidupkan. Oke, kalau bukan kita, siapa lagi kita? Betul. Terima kasih Kak Hana, sampai ketemu lagi nanti tanggal 25, sehat-sehat Siap. selalu. Kakak juga. Dan untuk pendengar juga, ya jangan lupa nanti tanggal 25 kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru ya terkait dengan ya cerita rakyat Cirebon ini. Iya. Oke, baik. Dan sampai di sini, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Anda telah menyimak obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di RRI Cirebon. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.